Saudara-saudara, begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja yang besar, yang bisa menarik puluhan ribu orang lain, tapi mereka membawa orang kepada pengalaman mereka, bukan membawa mereka kepada Alkitab. Berapa besar, berapa sukses gereja mereka, percuma, karena mereka bukan hamba dari firman Tuhan. Baru 3 hari yang lalu di Hong Kong, ada seorang Tionghoa yang menjadi orang Kristen, berserta 4 wanita yang lain datang kepada saya setelah saya khotbah. Sekarang saya masuk Kristen, suamiku susah payah menjadi orang Kristen. Tetapi kita ikut satu kebaktian, di mana seorang pendeta berkhotbah lalu yang mau Roh Kudus datang ke depan. Engkau mau Roh Kudus? Engkau tidak mau Roh Kudus? Kalau di kereta ini semua ketakutan, kalau tidak Roh Kudus gimana? Lalu mereka datang ke depan, ditumbang tangan terus jatuh 1, 2, 3, ratusan bubuk jatuh di situ. Nah ini katanya ada Roh Kudus. Lalu dia tanya sama saya, bukankah Roh Kudus menurut kitab suci berada dalam hati kita waktu kita menerima Tuhan Yesus? Betul nggak? Bukankah Alkitab mengatakan Roh Kudus diberikan kepada orang yang menerima percaya Yesus Kristus? Ini tercantum di Galatia 3:14. Tercantum Efesus pasal 1:13 dan 14. Spirit is given to those who believe in Jesus Christ. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat kepada kesaksian tentang Injil Kristus. Kisah para Rasul 5:32. Roh Kudus diberikan kepada orang yang betul-betul bertobat meninggalkan dosa dan dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Ini berdasarkan Kisah para Rasul pasal 2:38. Nah, Alkitab jelas kalau engkau bertobat, engkau menerima Kristus, maka Roh Kudus akan diberikan. Roh yang dijanjikan. Engkau taat kepada kesaksian tentang Kristus mati dan bangkit, Roh diberikan kepada orang yang taat. Engkau menerima Yesus, beriman kepada Dia sebagai juru selamat, Roh Kudus diberikan kepada engkau. Itu betul. Jadi orang yang akhirnya menjadi orang Kristen, itulah yang saya percaya, karena itu dari Alkitab. Tapi sekarang ada seorang pendeta dari Amerika mengatakan yang menerima Roh Kudus mulur jatuh. Sesuai itu apa itu? Dia bilang apa itu? Lalu sabar sekali tidak sabar. Lalu ketawa setengah jam. Itu Roh Kudus apa itu? Lalu dia tanya, Pak Stephen Tong, yang mana yang benar? Saya bilang di Alkitab, pernahkah Paulus dipenuhi Roh Kudus terus pingsan? Saya tanya, ada nggak? Di dalam Alkitab adakah Petrus dipenuhi Roh Kudus terus tidak sadar sama sekali, kehilangan kesadaran? Ada nggak? Adakah rasul-rasul penuh Roh Kudus terus tidur di baring tidur ketawa setengah jam 1 jam? Itu bukan ajaran Kristen, itu bukan ajaran Alkitab. Tetapi itu terjadi loh, betul-betul loh. Saya bilang biarin terjadi. Itu penipuan pada akhir zaman.